Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mendapat pesan keras dari Vladimir Putin. Presiden Prabowo Subianto dikasih paham Vladimir Putin jika salah pilih kawan, maka akibatnya tidak main-main. Yeah, can you say to Indonesia? People are Indonesia? saying, yeah, Indonesia. You've been to Indonesia before, no? Indonesia is not good. Indonesia. It's good. Malaysia. Malaysia? Malaysia shit. Nama Malaysia sekali lagi disebut di dalam Parlimen Indonesia, tapi kali ini bukan kritikan, bukan sindiran, tapi sebaliknya adalah pujian. Ketua Kepada media Indonesia, tak payah cerita sangat pasal Malaysia, boleh tak? Kami sebagai walaun ni, kami jadi kepanasan. Menteri Indonesia tak pandai berlobi, geng. Tak seperti kepandaian berlobi Menteri Malaysia. Lihat sendiri, Indonesia not good katanya. Oh shit man, shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Kenapa ya, geng ya? Indonesia sekarang banyak dicemooh oleh negara-negara besar, geng, negara-negara hebat, geng. Contohnya seperti Singapura, Malaysia, Rusia, Cina, dan ya siapa lagi kalau bukan Amerika juga ya, geng ya. Kenapa? Ada apa dengan Indonesia, geng? Apakah kepemimpinan Indonesia ini, presiden kita tidak terlalu pandai untuk berlobi, geng? Aduh, bisa juga jadi seperti itu ya, geng ya. Daripada kalian penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak itu dulu, geng, subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu video apa saja yang akan Ikinya sajikan buat kalian simak bersama-sama. Let's go. Singapura mendadak kirim peringatan serius untuk Indonesia. Jangan coba-coba bikin kacau di Selat Malaka. Jika tetap nekat, tunggu saja perhitungannya. Rencana Indonesia memajaki semua kapal yang melintas di Selat Malaka ditentang dengan keras oleh Singapura. Bahkan Singapura memberi peringatan tak main-main. Peringatan itu disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Dia mengatakan, rencana memajaki kapal yang melintasi Selat Malaka hanya akan membawa dampak mengerikan bagi 3 negara yang menguasainya, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Singapura sendiri. Balakrishnan bilang, jika Indonesia tetap nekat jadi tukang pajak di Selat Malaka, maka akibatnya lebih parah dari apa yang terjadi di Selat Hormuz saat ini. Negara-negara berkepentingan seperti China dan Amerika akan turun tangan, bukan dengan cara negosiasi, tapi dengan cara militer. Jika hal itu terjadi, maka bersiap untuk melihat Selat Malaka sebagai medan perang. Apabila sudah sampai pada tahap ini, Singapura tidak akan ikut-ikutan, karena menghadapi tekanan militer dari 2 negara raksasa sekaligus, sama seperti menyetor nyawa. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mendapat pesan keras dari Vladimir Putin. Setelah menempuh perjalanan hampir 9.000 km dari Jakarta ke Moskow, Prabowo berharap Indonesia mendapat perlakuan khusus soal impor minyak Rusia, terutama saat harga energi dunia sedang melonjak. Namun jawaban dari Kremlin justru dingin dan tegas. Putin menegaskan, dalam bisnis tidak ada yang namanya teman. Jika Indonesia ingin membeli minyak Rusia, maka tarifnya tetap normal, tanpa diskon 1 sen pun. Banyak pengamat melihat ini sebagai shock therapy dari Moskow. Apalagi sebelumnya Indonesia dianggap mulai mendekat ke Amerika dengan bergabung dalam Board of Peace. Pesannya jelas, dalam geopolitik salah memilih kawan bisa berujung mahal. Presiden Prabowo Subianto dikasih paham Vladimir Putin jika salah pilih kawan, maka akibatnya tidak main-main. Alih-alih membawa hasil manis setelah menempuh perjalanan jauh ribuan kilometer dari Jakarta ke Moskow, Prabowo malah dihadapkan pada kenyataan pahit yang sulit diabaikan. Di tengah lonjakan harga minyak global, Prabowo dikabarkan mencoba melobi Rusia agar Indonesia mendapat perlakuan khusus dalam impor minyak. Harapannya jelas, harga lebih ringan atau setidaknya ada keringanan. Namun respons dari Rusia datang dingin dan tanpa kompromi. Putin menegaskan, dalam urusan bisnis, tidak ada ruang untuk pertemanan. Semua berjalan berdasarkan kepentingan. Indonesia tetap harus membayar dengan tarif normal, tanpa potongan sedikit pun. Sikap tegas Rusia ini memicu spekulasi. Sejumlah pengamat melihatnya sebagai bentuk peringatan halus atau bahkan shock terapi. Langkah Indonesia yang sebelumnya dinilai condong ke Amerika Serikat disebut-sebut menjadi latar belakang sikap keras Moskow. Pesannya terasa jelas dan tajam. Dalam geopolitik, memilih kawan bukan sekadar soal hubungan baik, tetapi juga soal konsekuensi besar yang siap menanti. Lihat ini, cuma di Indonesia seperti ini. Bekas maling uang rakyat dilantik jadi menteri. Kalau sudah seperti ini negara, kira-kira apa yang bisa dibanggakan lagi?
Yeah, can you say hi to Indonesia? People Indonesia? Yeah, Indonesia. You been to Indonesia before? No. Indonesia is not good. Indonesia. It's good. So Indonesia is the best country. I'm go to Bali. Oh, Bali no good. Bali not good. Yeah, you gotta go somewhere else. Thailand, yeah, not good. Thailand okay. No, Thailand not good. Thailand shit. Malaysia. Malaysia? Malaysia shit. Whoa, chill. No. Singapore. Singapore? Singapore. Oh my god. Nama Malaysia sekali lagi disebut di dalam Parlimen Indonesia, tapi kali ini bukan kritikan, bukan sindiran, tapi sebaliknya adalah pujian. Ketua Komisi 2 di pihak Indonesia sendiri terang-terang akui yang sistem IC mereka jauh tertinggal daripada kita. Ahli Parlimen mereka kata Malaysia ni merdeka 10 tahun lewat dari Indonesia, tetapi sistem IC kita jauh ke depan. Dia pernah duduk Malaysia 2007 hingga 2009. Cukup bagi IC saja, semua urusan selesai, tak payah nak bawa setimbun fotokopi macam dekat sana. Sedangkan eKTP mereka dah ada chip, dah ada biometrik, tapi fungsi dia cuma untuk difotokopi. Teknologi canggih tapi guna cara zaman batu. Rasanya MyCard kita dah integrate dengan pelbagai perkara. Dah integrate dengan bank, telco, subsidi petrol, touch and go, lesen memandu, maklumat kesihatan, semua dalam satu kad plastik kecil ni. Disebabkan dari tahun 2001 lagi kerajaan kita dah bangunkan sistem enkripsi serentak dengan perundangan wajibkan semua terima MyCard ni sebagai satu-satunya dokumen KYC yang sah. Malaysia sebenarnya antara negara pertama di dunia yang laksanakan kad pengenalan pintar dengan chip biometrik. Dilancarkan pada 5 September 2001. Waktu tu negara lain baru sahaja merancang nak buat kad yang canggih dan tetapi kita dah ke hadapan. Menteri Indonesia tak pandai berlobi, geng. Tak seperti kepandaian berlobi Menteri Malaysia. Lihat sendiri, Indonesia not good katanya. Oh shit man, shit. Oh my god, kenapa seperti itu ya? Apa namanya ya geng ya, mungkin Menteri Indonesia ini terlalu main kayak gitu ya geng ya. Dia bermain ke kuasa besar, seakan-akan Indonesia ini bisa menjadi penengah, nggak usah jadi pahlawan di siang bolong. Kalau kebelakangannya itu merugikan rakyat, nggak usah jadi pahlawan kayak gitu, diam saja. Contoh seperti Malaysia, diam, mata uangnya naik, kayak gitu ya, diam, investor masuk ke negara Malaysia, diam, negara Malaysia, sudah ekonominya terbaik di Asia Tenggara. Diam, sakit hati kok ya. Oke geng, Ikinya akan mereaction satu video lagi. Ini yang ditegur oleh warga Malaysia nih geng. Kenapa demikian? Jom kita simak dulu bersama-sama. Oke, let's go. Kepada media Indonesia, tak payah cerita sangat pasal Malaysia boleh tak? Kami sebagai walaun ni, kami jadi kepanasan. Ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Itu biar kepanasan Di tengah presiden kita, ketidakpastian Bang. global, Mohon maaf perang, ya. dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kita dengar sendiri tadi kan, pembuktian. Dan negara Malaysia ini adalah negara yang disebut-sebut oleh media di Indonesia. Kita dah berada di satu fasa yang dah jauh berubah daripada dulu tau. Kalau dulu, negara Malaysia ini ada seorang Perdana Menteri yang mana Perdana Menteri atau Presiden Indonesia tak kenal. Tapi hari ini, negara kita ini disebut-sebut oleh media dan juga rakyat di Indonesia. Kerana prestasi ringgit kita, prestasi ekonomi kita dan bagaimana cara pemimpin kita menarik pelaburan. Dan untuk video kali ini, aku nak share dan nak ulas sikit beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh wartawan tadi. Termasuklah satu keanehan yang berlaku dalam negara kita ini. Yang mana bila mata wang USD ini semakin menguat, biasanya mata wang di Asia ini semakin melemah. Dan itulah yang terjadi di negara-negara lain di Asia ni. Tetapi Malaysia ni jadi sebaliknya. Dalam keadaan USD mengukuh, ringgit Malaysia juga turut mengukuh. Dan apa yang kita kena faham kat sini, segala prestasi baik ini dia tak hadir dengan cara bergolek. Dia tak hadir hanya kerana kita ada seorang pemimpin yang malas masuk parlimen, tetapi kata parlimen ini bukan sekolah. So aku nak korang faham kat sini, ia hasil daripada komitmen daripada pemimpin kerajaan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dan kenapa pembangkang hari ni hanya suka main modal picisan? Sebab mereka tak boleh nak lawan prestasi daripada kerajaan hari ni. Lalu mereka tungganglah isu-isu populis demi memastikan mereka kekal relevan. Tetapi modal yang mereka tunggang itu langsung tidak memberikan apa-apa kepentingan kepada rakyat. Terutamanya untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita kena fahamlah sebab timbalan Presiden PAS pun kata, jadi pembangkang ni tak perlu fikir benda-benda. Sebab itulah modal yang mereka main itu adalah modal yang memang tak gunakan akal fikiran. Dan pesanan aku kepada kalian semua, marilah kita bersama-sama sebagai rakyat Malaysia bersatu hati, kekalkan dan jadi benteng kepada kerajaan hari ini di atas prestasi baik pemimpin kerajaan hari ini demi menjaga negara Malaysia ini. Sebarang usaha nak tebuk atap ke ataupun nak menafikan kestabilan di dalam kepimpinan kerajaan hari ini perlulah dikekang. Dan aku salut sebenarnya dengan rakyat apabila berlaku saja satu tindakan dan satu percubaan untuk cuba nak nafikan kestabilan bagi sesebuah negeri itu, maka rakyat kecam. Menunjukkan yang mana rakyat hari ini benci dan tak suka dengan permainan politik runtuh-meruntuh dan juga menafikan hak rakyat. Rakyat dah memberikan mandat, tiba-tiba nak guna cara belakang, nak larikan mandat tersebut, nak bagi kepada orang yang tidak sepatutnya. Daripada situ nampaklah rakyat ini sudah pun batang di dalam nak menilai apa yang baik dan apa yang tak baik bagi sesebuah negara dan juga negeri itu untuk kesejahteraan rakyat. Dan syabas sekali lagi aku ucapkan kepada pemimpin kerajaan yang bertungkus lumus. Hasil daripada usaha itu kita nampak negara Malaysia ini disebut-sebut dan menjadi rujukan di mata dunia ni. Dan apa yang korang kena sedar, dalam keadaan sekarang ini, kerajaan dan pemimpin yang kita ada memang jaga rakyat dengan betul. Bersedia dengan apa jua yang berlaku sekarang ini. Contohlah kalau kita nak cerita bab keterjaminan. Saat negara tetangga kita itu dipuji-puji ya guys ya oleh negara ya kita sendiri, oleh negara, banyak lagi negara yang memuji negara Malaysia. Aduh, negara kita malah dikecam guys. Guys, gimana ini? Tak habis fikir lagi ya. Aduh, kena gak usah lah lain kali, gak usah cakap besar dulu lah, gak usah cakap besar di media sosial maupun di forum-forum apalah kayak gitu ya geng ya. Hanya memberi harapan palsu kepada rakyat. Sakit hati aslinya geng melihat aduh ringgit makin kokoh, rupiah jatuh ke yang kayaknya lobby Malaysia lebih oke daripada Indonesia, mata uang, kecanggihan, IC dan lain sebagainya, Malaysia lagi oke geng. Aduh, kita dibuat hampa kalau melihat fakta yang terjadi. Kenapa kita kita media Indonesia ingin memberitakan negara Malaysia? Iya, karena negara Malaysia ini digadang-gadangkan adalah saingan negara Indonesia. Namun kita kalah telak geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.